Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asifah Putri Mawanza, mahasiswi dari Istika Sri Mandiri Sakti Bengkulu dengan NPM 2426010198. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan dan Promosi Kesehatan yang dibimbing oleh Ibu Nurse Feliza Colin SK-MAN. Di video ini saya akan membahas tentang suatu kondisi yang cukup sering terjadi pada perempuan tapi masih sering diabaikan. Simak video ini baik-baik ya, karena mungkin ini lebih dekat dengan kita dari apa yang kita kira. Nah teman-teman, kondisi yang akan kita bahas di sini sering disebut dengan silent storm atau badai yang diam-diam terjadi di dalam tubuh perempuan. Mungkin tampaknya sepele, tapi dampaknya bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari siklus haid, kulit, hingga kesuburan. Dan inilah yang dinamakan dengan Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. Nah teman-teman, ini adalah poster edukasi yang aku buat tentang PCOS. Nanti kita bahas bagian-bagiannya satu persatu ya. Jadi, apa sih sebenarnya PCOS itu? PCOS adalah kondisi di mana hormon dalam tubuh perempuan tidak seimbang. Salah satu cirinya, ovarium menghasilkan lebih banyak hormon androgen yang sebenarnya itu adalah hormon pada laki-laki. Akibatnya, sel telur bisa tidak matang dengan sempurna, bahkan tidak dilepaskan saat ovulasi. Di ovarium juga bisa muncul banyak kista kecil yang berisi cairan, makanya disebut dengan polisistik. Tapi jangan khawatir, kista ini bukan kanker kok, tapi tetap bisa mengganggu fungsi reproduksi kalian. Nah, sekarang kita masuk ke penyebabnya. Sampai sekarang, penyebab PCOS belum bisa dipastikan 100%. Tapi ada beberapa hal yang sering jadi pemicunya. Yang pertama, faktor keturunan. Kalau ada anggota keluarga yang mempunyai riwayat PCOS, diabetes, atau gangguan hormon, kemungkinan kita mengalami hal yang sama, bisa lebih besar. Yang kedua, hormon yang tidak seimbang, terutama hormon androgen yang jumlahnya lebih tinggi dari normal, ini yang bisa bikin ovulasi terganggu. Dan yang ketiga, resistensi insulin. Ini artinya tubuh kita nggak merespon insulin dengan baik, sehingga kadar gula dalam darah meningkat. Nah, insulin ini juga yang bisa merangsang ovarium menghasilkan lebih banyak lagi hormon androgen. Jadi, semuanya saling berkaitan dan saling memperarah. Setelah tahu penyebabnya, sekarang kita bahas gejala-gejalanya. Sebenarnya, gejala PCOS ini bisa berbeda-beda di setiap orang. Ada yang muncul semua, ada juga yang cuma satu atau dua. Beberapa yang paling sering terjadi yaitu 1. Haid yang tidak teratur atau bahkan tidak datang sama sekali. Yang kedua, jerawat parah yang gak kunjung hilang walaupun sudah pakai obat. Yang ketiga, berat badan naik cepat dan susah banget untuk turun. Yang keempat, tumbuh rambut-rambut halus berlebihan terutama di wajah, di dada, atau di perut. Dan yang terakhir atau yang kelima, juga bisa susah hamil karena adanya ovulasi tidak terjadi dengan baik. Kalau teman-teman mengalami satu atau lebih dari gejala ini secara terus-menerus, lebih baik segera cek ke tenaga kesehatan ya. Walaupun PCOS nggak bisa benar-benar disembuhkan, tapi jangan khawatir. PCOS bisa banget dikendalikan dan dicegah, asalkan kita mulai dari perubahan kecil yang konsisten. Yang pertama, atur pola makan. Hindari makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan, kayak minuman manis berlebihan, mie instan, atau kue-kue yang manis. Yang kedua, aktif bergerak. Gak perlu langsung olahraga berat, cukup rutin jalan kaki, stretching, atau naik turun tangga aja udah oke banget. Yang ketiga,
dan kelola stres, karena stres bisa mempengaruhi hormon kita juga. Dan yang paling penting, kenali tubuh sendiri dan jangan ragu untuk konsultasi ke tenaga kesehatan kalau ada yang dirasa ngejanggal. Kalau sudah terdiagnosis PCOS, langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk mengelola kondisinya. Tenang, perawatannya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang kok. Yang pertama, biasanya dokter akan menyarankan untuk mengubah gaya hidup dulu. Kayak yang tadi udah dibahas, makan sehat, rutin olahraga, dan istirahat yang cukup. Tapi kalau gejalanya masih berat, dokter bisa kasih obat-obatan tertentu. Misalnya, pil KB untuk bantu atur siklus haid, metformin untuk bantu tubuh merespon insulin dengan lebih baik, dan ada juga obat khusus untuk jerawat atau pertumbuhan rambut yang berlebihan. Intinya, semua disesuaikan sama kebutuhan masing-masing ya. Dan jangan lupa, kontrol rutin ke dokter itu penting biar kondisi tetap terpantau. Biar lebih gampang diingat, yuk kita pakai singkatan A, B, C, D, E untuk merangkum hal-hal penting dari PCOS. A itu untuk androgen tinggi atau hormon laki-laki yang meningkat pada penderita PCOS. B adalah berat badan naik, sering banget dialami, bahkan meskipun makannya nggak banyak. C itu cystic ovaries atau ovarium yang punya banyak kista kecil. D berarti diabetes risiko meningkat karena resistensi insulin bikin tubuh lebih rentan kena diabetes tipe 2. Dan yang terakhir itu E adalah estrogen tidak seimbang, hormon kewanitaan juga ikut terganggu. Nah, gampang kan? Tinggal ingat A, B, C, D, E. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang kondisi yang sering diam-diam menyerang perempuan, tapi bisa banget kita kendalikan, yaitu PCOS. Semoga video ini bisa nambah wawasan dan bikin teman-teman lebih peduli sama kesehatan diri sendiri ya. Jangan ragu buat konsultasi kalau ngerasa ada yang nggak beres di dalam tubuh teman-teman semuanya. Karena deteksi dini itu sangat penting untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.